Tapi isi otak menurutku paling paling urgent ya untuk menentukan tingkat keberhasilan hidup Iya, seseorang. karena harus kreatif kan. Terutama maksudnya terutama di negara Indonesia ini yang kesenjangan ekonominya sangat tinggi dan pemerintahnya sangat korup. Kalau mau bertahan hidup hidup nyaman kali ya. Kalau hidup aman kan ngepas gitu. Kalau mau hidup nyaman itu ya harus kreatif. Oke. Gimana kalau ada orang yang bilang, ini banyak ya, nggak tahu orang bodoh atau goblok atau apa nyebutnya ya. Jangan terlalu banyak-banyak harta di dunia karena itu nanti akan memberatkan pertanggungjawabanmu di alam kubur dan di akhirat gitu. Gimana Pak Bella? Ya itu menurut aku salah satu alasan kenapa orang beragama itu bukan motivasi kemajuan ekonomi, karena agama justru memberikan comfort zone buat orang-orang yang nggak punya uang dengan cara seperti kayak gitu. Zaman dulu ya, Nabi itu zaman Nabi kan ada tuh ahlus sufah, orang-orang yang nggak punya rumah dan tinggalnya ngemper di masjid. Mereka pernah tuh curhat sama Nabi, enak ya orang-orang yang bisa pergi haji, yang bisa sedekah, yang bisa melakukan banyak hal gitu. Pasti orang-orang kaya itu pahalanya lebih banyak gitu. Nah terus sama Nabi bilang enggak juga kok, kalian bisa zikir gitu yang itu loh subhanallah 33 kali dan sebagainya gitu. Jadi Nabi juga tidak memberi solusi ya makanya kamu kalau banyak duit kerja gitu atau sana ya jangan tiduran di masjid doang gitu. Nabi juga tidak mengenforce kayak gitu karena agama kan memang tujuannya selain mengatur moral juga untuk memberi rasa nyaman kan, untuk memberi rasa aman. Nah makanya mungkin agama pernah ada yang berpendapat bahwa orang miskin itu cenderung lebih punya attachment gitu, punya kelekatan sama agamanya lebih tinggi daripada orang yang kaya, karena mereka lebih butuh agama. Mereka butuh tahu kalau misalnya jika di hidup di dunia ini menderita dan sangat keterbatasan, setidaknya nanti di surga mereka bisa hidup enak gitu. Jadi itu jadi penghiburan. Nah, tapi di sisi lain aku ngeliatnya ini jadi kayak suatu bentuk opresi juga sih. Jadinya mengajarkan untuk berpasrah gitu ya, berpasrah sama keadaan dan nggak punya agensi diri gitu, kayak ya emang udah ditakdirinnya begini gitu. Jadi ya nggak apa-apa daripada ada yang lucu nih, misalnya ada meme Bill Gates punya harta ya berapa triliun dolar, Elon Musk punya apa gitu, terus orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh gitu punya seluruh dunia dan isinya ada gitu. Itu kan hiburan kan sebenarnya. Nah itu jadi penghiburan buat yang miskin. Tapi kita harus sadari memang ajaran agama itu ada bagian yang bikin nyaman, tapi kan kita hidup itu di dunia bukan di akhirat. Kita bisa membuat dampak itu di dunia, terutama apalagi kalau punya anak-anak ya, berarti kan apa yang kita lakukan tuh akan berdampak ke generasi selanjutnya. Karena kita hidup di dunia harus dipisahin mana tindakan-tindakan hidup yang memang harus berorientasi pada dunia gitu, yang memang akan memberi dampak buat anak-anak kita. Menurut aku zolim loh kalau misalnya kita punya anak dalam keadaan miskin ekstrim ya, atau kita punya anak tapi kita tidak memperjuangkan secara duniawi agar anak kita itu bisa dapat gizi yang bagus, bisa dapat pendidikan yang bagus dan kesehatan yang bagus. Menurut aku itu dosa. Kamu masih percaya dosa? Ya, udah gak pakai jilbab percaya dosa lagi gitu. Kalau misalnya dosa itu mau ditimbang dengan cara yang makin tinggi kerusakannya makin tinggi dosanya gitu.
Cuman kan sebenarnya dosa nggak ada kuantifikasinya ya Mas Hendra ya, nggak jelas gitu. Tapi Mbak, aku obrolannya pengen yang ringan-ringan aja hari ini. Kalau based on pengalamannya Mbak Mela sendiri nih ya, dulu kan mungkin pernah mengalami, aku nggak tahu ya, aku nebak aja barangkali dulu pernah ngalami cari uang tuh nggak gampang segampang saat ini gitu. Nah, nanti di-share aja pengalamannya ke teman-teman gitu. Apa sih yang dilakukan Mbak Mela sehingga kemudian aku ngerasa sekarang cari uang gampang banget ya, beda sama yang dulu gitu. Aku nggak tahu ya kondisinya Mbak Mela dulu seperti apa, tapi aku pengen ada transformasi experience dari Mbak Mela soal supaya kemudian ini bisa didengar sama teman-teman yang sedang mengalami kondisi yang belum diidealkan, belum dicita-citakan, tapi dia tidak tetap kehilangan harapan gitu dari cerita Mbak Mela gitu. Kayaknya aku dari kecil, waktu aku kecil kan aku di pesantren ya, teman-teman aku tuh relatif punya uang jajan lebih banyak dari aku. Orang tua aku dosen kan, maksudnya dosen kan bukan orang kaya raya gitu. Jadi uang jajanku kecil, karena tahu uang jajanku kecil dan aku suka jajan, aku tuh jualan jasa gambar. Aku tuh suka gambar kan orangnya. Gitu. Jadi misalnya minta digambarin apa nih, ya dia suka detektif Conan, minta gambarin, nanti aku gambar 1.000. Atau tahu gak sih orang-orangan kertas itu dulu tuh waktu aku masih kecil, atau teman-teman perempuan suka main itu, yang orang-orang kertas pakai baju, orang-orang kertas pakai baju. Nah aku tuh suka bikin furniture-nya pakai karton, bikin kasur, lemari gitu. Terus aku jual ke teman-teman cewek 200-300 perak. Waduh, ini jangan kapan kelihatan umurnya nih. Jadi dengan cara itu aku jadi uang jajannya relatif sama kayak teman-teman. Pas udah SMP SMA juga aku suka jual. Aku tuh beli alat-alat buat bikin aksesoris gitu loh. Aku jualan gelang, kalung gitu, jual ke teman-teman cewek, atau bros buat kerudung yang kayak gitu. Dan pas udah kuliah pun aku nyambi jualan kerudung dan jualan alat tulis. Baru agak jadi masalah tuh mungkin ketika udah lulus kuliah ya. Kan sebagaimana anak usuluddin pada umumnya, karir pertamanya tuh guru ngaji. Itu termasuk sama. aku. Kita sama ya. Aku bertahun-tahun kali, aku lebih dari 7 tahun kayaknya. Jadi guru ngaji? Iya, keliling perumahan-perumahan sama di masjid. Namanya Masjid Al Mubarak, masih inget aku. Gajinya 75.000 dulu. Yeah. Itu aku juga jadi guru ngaji, aku ngajarin dewasa, ngajarin anak-anak, aku juga ngajar bahasa Arab. Tapi terus mau sampai kapan? Maksudnya itu kan sesuatu yang nggak ada jenjang karirnya gitu ya. Dan aku tidak berkembang di situ. Terus kalau misalnya mau jadi pebisnis, aku jadi flashback seru ya masa lalu gue. Mas Hendra nanyanya ini soalnya. Nah, terus aku nyari tahu tuh kalau misalnya aku mau buka usaha misalnya, aku nyari tahu misalnya sewa ruko berapa. Tapi ternyata Jakarta tuh mahal banget. Karena kan aku gede di Sukabumi kan, maksudnya aku pesantren di Sukabumi. Pas udah pindah ke Jakarta tuh kayak lumayan shock ininya, beda uangnya. Dan itu kayak, lah berarti kalau aku mau buka bisnis, belum modalnya berapa, gaji karyawan berapa, sewa rukonya setahun 200 juta, 300 juta, pokoknya angka-angka yang menurut aku masih muda tuh sangat gak masuk akal gitu. Terus aku hidup gimana gitu, sedangkan yang aku inginkan kan aku pengen hidup mandiri gitu, aku ingin bisa self sufficient gitu, pengen swasembada gitu. Jadi aku tidak perlu bergantung sama orang tua aku juga nggak mau bergantung sama orang tuaku karena aku tuh 6 bersaudara Bang Hendra. Jadi aku pengennya kalau orang tua aku punya resource mending buat adik-adik aku aja gitu. Nah, cuman akunya emang harus muter otak jadinya. Terus aku mau ngelamar kerja juga malu karena ijazah aku lulusan tafsir. Gimana sih? Aku lulusan tafsir terus misalnya mau ngelamar kerja buat business development misalnya. Terus kan orang akan ngelihat berkas aku ganjil dong, akunya juga nggak pede gitu. Jadi aku sadar bahwa degree kuliah aku ini nggak ada harganya di job market. Tidak ada perbuatan dosa yang akan dihapus dari buku amal seorang hamba. Sekali lagi, tidak ada perbuatan dosa
yang akan dihapus oleh Allah dari buku seorang hamba secara tulisan, tetapi akan dihapus secara hukuman kalau dia bertaubat. Tetapi tetap saja ada. Kalau orang berzina di umur 17 tahun di sebuah tempat, di suatu waktu, misal di malam hari, kemudian di umur 19 tahun dia bertobat. Kalau dia bertobat 19 tahun, hukumannya dihapus. Tetapi secara histori tidak akan dihapus. Dia akan tetap lihat supaya dia tahu bagaimana kemahakuasaan Allah mencatat semua apa yang dia lakukan. Orang-orang kafir nanti pada saat menerima bukunya pada hari kiamat, mereka mengatakan, ma li hadzal kitab. Buku apa yang kami terima ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sama sekali tidak membedakan mana yang besar dan mana yang kecil.